Baik, Baik, kakak semua kita mulai saja ya, supaya nanti selesainya tidak terlalu siang. Kita hari ini hanya 1 JP, jadi insya Allah jam 8.15 sudah selesai lah ya. Jadi bisa kakak bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Nah, Kak sih kayaknya udah mau jalan-jalan nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kakak hari ini, pagi ini kita ada dalam keadaan sehat, kemudian masih tetap semangat, ya. Kemudian apalagi kita nanti hari Senin menghadapi Hari Guru Nasional, ya. Ini hajatannya para guru, jadi harus semangat nih menghadapi momentum hajatan para guru ini. Mudah-mudahan di nanti Hari Guru Nasional ada sesuatu yang spesial untuk kita sebagai seorang guru, baik itu dari semua pemangku kebijakan. Nah ini kalau kakak kalau mengikuti pemberitaan terkait pendidikan, ini seru ya. Kalau kita dijadikan bahan diskusi ini, semua hal. Tapi karena ini bukan tempatnya untuk berdiskusi itu, takut kena semprot. Jadi kita bahasin aja RTL ya. Kakak hari ini kita akan, setelah kemarin kita membahas tentang KBS, Komunitas Belajar Sekolah, terus kakak juga kemarin ada 2 aktivitas ya yang sudah dilakukan. Di KBS pertemuan pertama, kakak itu memetakan aset di sekolah masing-masing, kemudian bagaimana caranya aset itu menjadi daya dukung untuk program kakak di sekolah melalui KBS. Kemudian kemarin yang kedua, kakak sudah membuat rancangan program pembelajaran berbasis proyek ya, pembelajaran berbasis proyek, yang mana pembelajaran berbasis proyek itu hari ini kita tindak lanjuti untuk nantinya rancangan program yang kakak-kakak sudah buat kemarin itu akan dilaksanakan atau dikolaborasikan dengan kombelnya masing-masing ya. Jadi di RTL ini adalah menindaklanjuti rancangan program yang kakak-kakak buat kemarin. Makanya yang kemarin masih belum lengkap, yang kemarin masih gambaran abu-abu, diharapkan setelah masuk ke RTL ini sudah ada program yang fix supaya nanti ditindaklanjuti program kakak tersebut ya. Nah, ini kita program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Hari ini kita 1 JP, jadi tidak terlalu lama. Kita lanjutkan, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah, salam. Kemudian, nah ini kakak kita balik lagi, kita tenangkan hatinya dulu, pikirannya juga, fokusnya diarahkan untuk fokus belajar ya, meskipun hari Sabtu nih, hari libur, munculkan rasa syukur, jangan lupa senantiasa bersyukur bagaimanapun keadaannya, dimanapun kita berada ya, apapun yang kita rasakan, kita terus munculkan rasa syukur tersebut, kemudian rasa ingin tahu, dan kebajikan atau kebaikan yang dimunculkan dari diri kita ya. Nah, diharapkan kakak-kakak dalam mengikuti Jimit ini, hatinya sudah siap, pikirannya sudah siap, fokusnya juga full, dengan rasa bersyukur ya, dijadikan momentum Jimit ini menjadi salah satu bukti syukur kita kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian munculkan rasa ingin tahu supaya nanti kakak kalau memang ada hal yang tidak diketahui, jangan malu bertanya, jangan malu berpendapat ya. Tidak ada yang salah dari pendapat kakak-kakak semua. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini berdoa bersama. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, kakak-kakak mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, cukup. Kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan aktivitas kita pagi ini diberikan kelancaran dan pemahaman terbaik. Amin. Nah, ini kesepakatan bersama seperti biasa, tidak ada perubahan dari jimit pertama kayaknya ya. Dari jimit pertama sampai sekarang. Sekarang itu jimit ke berapa ya? 17 ya. Ini kita jimit ke-17. Jadi jumlah jimit itu ada 19, 17, berarti nanti sisa 2 kali lagi ya. 2 kali lagi jimit setelah ini. Ini menyalakan kamera, silahkan kakak-kakak bagi yang memang tidak berhalangan. Bisa dinyalakan kameranya, mikrofon dimatikan, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kita lanjutkan. Nah, halo Bapak, Ibu, kakak-kakak semua. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, nanti jadi kita coba refleksikan dulu modul 3 yang kemarin ya, yang KBS. Kemudian kita masuk ke memahami penugasan rencana tindak lanjut. Atau apa yang harus kakak lakukan dalam hal tindak lanjut PJBL ini. Pembelajaran berbasis proyek ya. Kita lanjutkan lagi. Ini agenda kita sesi ini. Yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar. Kemudian ada refleksi awal. Kemudian penyampaian RTL atau pengantar tugas rencana tindak lanjut ya. Penilaiannya seperti apa, kemudian lini masanya seperti apa, nanti kita akan paparkan. Dan yang terakhir nanti dialog. Kalau kakak-kakak nanti di akhir ada yang masih kurang dipahami dari pemaparan tentang RTL. Dan yang terakhir kita penutup ya. Oke, yang pertama ini pendahuluan. Baik, kakak-kakak. Kira-kira nih untuk persiapan rencana tindak lanjut jimit kita pagi ini, boleh dijawab di chat, di kolom chat. Ada di level berapa kesiapan belajar kakak-kakak pagi ini? Silahkan dijawab di kolom chat. 5. 5, kayaknya 5 karena ini kondisi kurang mendukung kayak ya. Ini saya ngantuk. Masih ngantuk. Oke, ini Kak Darsi 8. Teman-teman yang lain? 7 Kak. Kak Lisa 7. Sambil di jalan. Lagi di jalan Kak Lisa. Yang 3-nya udah pengen cepet nyampe tujuannya. Pak. Kak Kunta berapa Kak Kunta? 7. Kak Cherry 7,5. Oke. Nah, yang lain monggo bisa diisi dulu nih biar kita tahu nih siapnya di angka berapa nih. Mudah-mudahan nanti setelah kita memaparkan RTL ini bisa jadi 9 ya. Kak Kunta masih 7. Udah sarapan Kak Kunta? Enggak. Baru nungguin si kecil. Oh, pantesan. Berarti yang 3-nya itu ada di nasinya itu belum ya? Oke, Kak Samsol ini juga 7. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan dulu. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pagi ini. Yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL ya. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini lini masa ini due date ya, atau batas akhir pengumpulan RTL-nya, bukti RTL-nya. Kita lanjutkan, ini kita refleksi dulu kakak-kakak, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kemarin kita sudah laksanakan. Nah ini nih, menurut kakak-kakak,
Jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah, kira-kira seperti apa pandangannya? Ada yang mau jawab? Silahkan bisa raise hand. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini kita kolaborasikan dengan teman-teman rekan sejawat di Kombel. Pandangan kakak seperti apa? Apakah sangat baik atau misalkan kak mendingan sendiri aja lah, nggak usah dikolaborasikan, nanti malah jadi repot dan lain-lain. Nah, silakan. Kak Kunta mau jawab, Kak Kunta? Ya Kak, Yeah. bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan? Mungkin kalau dilakukan dengan teman sejawat bisa menambah satu kekompakan, juga bisa bisa sharing untuk keberhasilannya Kak. Mungkin itu Kak. Bisa bertukar pikiran Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ini bisa bertukar pikiran ya, Kak Kunta. Jadi menambah ide ya, menambah banyak ide. Oke, terima kasih Kak Kunta. Coba satu lagi, Kak Sigit. Kak Sigit, ada Kak Sigit? Belum ada suaranya. Ini satu lagi nih, Kak Punto. Silahkan. Ya Kak, Monggo Kak Punto. Menurut Kak kalau Punto. menurut saya kolaborasi dengan rekan sejawat itu bagus ya Kak. Apalagi di model seperti SEM itu Kak. Jadi kita hanya mengarahkan ke teman-teman kita yang bekerja begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Punto. Nah, ini Kak Punto lebih jadi biar lebih mudah kita cukup ngarahin aja ya teman-teman yang lain yang ikut kerja gitu ya. Oke, ini Kak Samsol nih ada di chat. Jika berkolaborasi dengan teman sejawat yang memiliki chemistry akan memberikan nilai positif. Namun jika teman sejawat belum memiliki chemistry akan merepotkan dari sisi tertentu. Nah, betul. Ini Kak Samsol kayaknya pengalaman di lapangan ya. Memang pasti ada yang seperti itu ya. Ada rekan sejawat yang kurang chemistry-nya kurang gitu kan, atau daya dukungnya kurang. Nah, maka dari itu salah satunya untuk bisa menggerakkan semua dalam Kombel ini, kita tentunya menggunakan aset manusianya dengan maksimal. Salah satunya pimpinan sekolahnya ya. Karena dengan berfungsinya pimpinan sekolah tersebut, insya Allah yang meskipun tidak ada chemistry dan lain-lain, tapi tetap akan menjalankan apa yang sudah direncanakan. Oke, terima kasih kakak, Kak Kunta, Kak Punto, dan Kak Samsol. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Nah, ini bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, Kak Wahyu mau berpendapat? Ya, nambahin sedikit Kak. Monggo. Berkaitan dengan bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dulu setahu saya ya Kak, yang pernah saya alami juga itu adalah mereka ngasih pendapat ataupun gambaran bahwa nanti jalannya itu akan kayak gini, seperti ini loh. Perencanaannya, kemudian jalannya nanti seperti ini. Jadi lebih banyak kayak kita bertukar pikiran, lalu dampaknya nanti kepada anak-anak nanti seperti ini. Jadi banyak sedikit itu sudah ada gambarannya untuk ke pengaruhnya ke peserta didik, walaupun nanti kita belum tahu ya, artinya belum tahu itu apakah bisa dikatakan berhasil apa belum. Presentasinya kan nggak bisa cuman secara perkiraannya itu ya,
antara 50-80% itu berdampak kepada anak-anak atau kepada peserta didik. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini dari Kak Wahyu, jadi kalau secara keberhasilan belum bisa dipastikan ya, tapi intinya sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, ada dampaknya ya. Mungkin untuk keberhasilannya gradingnya mungkin bisa berapa persen gitu ya. Ya, jadi intinya pelibatan komunitas belajar atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu memang sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Kolaborasi antar guru mapel, khususnya kita guru olahraga dengan guru kelas kalau di SD atau guru mapel yang lain, itu berpengaruh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini yang kedua, bagaimana melibatkan voice choice ownership atau suara pilihan dan kepemilikan peserta didik ya dalam penerapan PJBL atau pembelajaran project based learning ya. Apakah voice pilihan suara pilihan dan kepemilikan peserta didik ini dalam project based learning sudah berdampak kepada pembelajaran peserta didik atau belum ya. Coba di sini Kak Dedi. Kak Dedi, ada Kak Dedi? Ada Kak? Ya, Belum monggo masuk Kak ini. Dedi bisa. Apa ini Kak? Apa ini Kak? Gimana Kak Dedi? Gimana nih? Oh, ini. Nah, ini apakah pemahaman Kak Dedi terhadap suara pilihan dan kepemilikan dalam penerapan project based learning ya? Project based learning itu berdampak kepada pembelajaran peserta didik atau tidak? Jadi kalau kita mau project based learning itu harus memperhatikan suara pilihan atau kepemilikan peserta didik atau tidak? Seperti itu Kak Dedi. Ada. Sepertinya saya ketinggalan startnya. Saya belum baca soal ini, Kak. Maaf, Kak. Kemarin tuh Siap. saya juga mohon maaf. Kemarin kendala jaringan tuh saya cuma sampai jam 2 apa ya. Habis itu saya ada pelajaran. Itu udah nggak dengar lagi apa-apa. Oke, siap, baik. Gak apa-apa Kak Dedi. Maaf ini belum bisa ngasih pendapat ini, Kak. Ya, siap. Terima Coba kasih. sambil Kak buka ini LMS-nya. Oke, siap. Coba Kak Darsi. Iya, Ya, gimana Kak Darsi? pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Tentu sudah karena dari pertemuan tatap muka kemarin sudah kita sampaikan ke peserta didik juga gimana sistemnya, terus gimana pelaksanaannya sudah kita sampaikan semua. Jadi kita memang penerapan untuk ke peserta didik itu ya kita mendengarkan aspirasi mereka. Anak-anak itu biasanya kalau kita kasih umpan itu langsung punya ide-ide ala anak-anak itu loh. Jadi dia seolah-olah menghayal gitu. Anak-anak sudah bisa berkreasi sendiri. Gitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Darsi. Nah, ini betul ya, yang PJBL, Project Based Learning ini memang harus diperhatikan dari suara pilihan dan kepemilikan siswa. Yang tadi betul ya, kadang anak-anak tuh ketika kita tawarkan, mereka asal celetuk aja gitu ya. Ini A, B, C. Nah, itu pembagian dari suara mereka. Terus kemudian kita kumpulkan dari suara-suara mereka, kita tentukan, kemudian anak-anak memilih lagi gitu ya. Nanti pas pelaksanaan mereka terlibat juga. Nah itu, jadi intinya project based learning ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik dengan catatan melibatkan yang tadi voice, choice, dan ownership. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian nanti di evaluasinya semua dilibatkan peserta didiknya ya.
bukan karena keinginan guru gitu ya. Anak-anak melakukan A ya, B ya. Nah, enggak, tapi melibatkan suara dan pilihan dari peserta didik. Terima kasih Kak Dedi, Kak Darsi. Kita lanjutkan. Nah, ini Kakak, ini tujuan dari diseminasi PKG PJOK sebenarnya ya, secara keseluruhan. Jadi yang pertama tujuannya adalah selama kakak mau 3 bulan ini, yang pertama ini diharapkan kita memiliki perubahan paradigma ya, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi bagaimana kita mampu memiliki paradigma yang berbeda terkait dengan pembelajaran PJOK. Kemudian kita juga mampu memiliki paradigma yang berbeda tentang kelas yang bermakna ya, khususnya dalam pembelajaran PJOK. Nah, mudah-mudahan kakak sejauh ini sudah memiliki cara pandang yang mulai berubah gitu ya dari pembelajaran PJOK ini, dari mulai tujuannya gitu ya, kemudian cara penyampaian kepada peserta didiknya dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, diharapkan kakak juga sudah memiliki keterampilan pedagogik sebagai guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kemarin kita di tatap muka ya, modul 2.1 sampai 2.5, dari mulai kita menganalisa video yang sudah kakak buat di awal, kemudian mengetahui, oh ternyata bagian sini yang kurangnya, bagian sini yang kurangnya gitu ya, kita perbaiki dan lain-lain. Nah, diharapkan kakak setelah ini mampu untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu secara maksimal. Bukan kemarin salah, tidak salah, hanya saja ada beberapa bagian yang harus dimaksimalkan gitu ya, supaya peserta didik lebih dilibatkan. Kemudian yang terakhir, ini kita kaitannya dengan KBS, diharapkan kakak mampu untuk memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat di sekolah. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya. Yang tadi Kak Samsul bilang ya, kadang ada rekan sejawat itu yang memang satu frekuensi, ada juga yang berbeda, apalagi mungkin nggak tahu ya bagaimana olahraga itu seperti apa gitu, PJOK itu seperti apa, sehingga paradigma yang nempelnya itu berbeda. Nah, ini memang sangat sulit, tapi intinya kita harus terus berbagi, berusaha memahamkan PJOK itu seperti apa gitu ya. Kalau Kak Wahyu nih, kayak Kak Wahyu tahu konsep PJOK, tapi ternyata di lembaganya menuntut untuk prestasi terus. Pembelajaran itu dipakai untuk menuntut prestasi gitu ya. Nah, mungkin di satu sisi ya udahlah laksanain aja seperti itu. Tapi di satu sisi Kak Wahyu juga berusaha untuk sedikit pelan-pelan memahamkan rekan-rekannya bahwa pembelajaran PJOK itu bukan terpaku untuk prestasi 100% gitu ya. Nah, ini kakak tujuan secara keseluruhan kita diseminasi PKG PJOK. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke RTL nih. Penyampaian RTL. Tadi kita agak refleksi sedikit. Nah, ini kita RTL kakak. Untuk pengantar tugasnya, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak, Kakak, diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, jadi programnya kan, rancangan programnya kakak udah buat tuh kemarin. Nah, sekarang RTL-nya kira-kira seperti apa ya? Kita lihat. Nah, ini pengantar tugasnya kakak bisa diperhatikan. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK
Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan programnya, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi ini ya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bukan yang sudah berjalan, jadi diharapkan kakak-kakak ini yang memang terbaru yang kakak-kakak buat. Kemudian ada notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian dokumentasi kegiatan, ini berupa video, foto, atau apalah ya, atau dokumen lain yang relevan. Nah, kakak-kakak ini untuk, sebentar kita lihat dulu. Oh, ini ada. Kita lanjut dulu ya. Ini rencana tindak lanjutnya perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini bahan tayang perencanaannya. Jadi kakak nanti akan membuat ini nih, tabel ini. Tabel yang ini bentuk apa? Di sini maksimalnya 9 slide, berarti kurang dari 9 slide nggak apa-apa ya. Di sini ada komponen programnya, keterangannya di sini ada. Ini ada judul program atau kegiatan, ada latar belakangnya, kemudian tujuan program, capaian, struktur program. Ada juga pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, rencana evaluasi, yang 8 kemungkinan tantangan. Ini ada penjabarannya lagi nih. Nah, di sini keterangan kakak-kakak, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapat penguatan dari Fasil ya. Nanti kita di JMIT ke-18 ya. JMIT ke-18. Kemudian selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar sekolah. Jadi yang kedua, nanti kakak-kakak bikin rencana program yang kemarin, kemudian dipresentasikan di depan rekan-rekannya di sekolah masing-masing, kemudian baru nanti unggah tugasnya. Nah, nanti yang diunggah apa saja, yang diunggah itu nanti bahan tayangnya, kakak kan bikin tabel ini, berarti tabel ininya, kemudian notulennya, nanti bisa difoto saja, kemudian ada catatan diskusi, boleh video atau foto, mending foto saja, kalau video nanti jadi berat, silakan kakak dokumentasikan saja, atau ada hal-hal lain yang relevan ya. Tapi intinya nanti kakak tabel, yang pertama tabel, kemudian yang kedua kalau ada notulen silahkan ditulis notulennya dan foto saat kegiatannya. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama komunitas belajar. Jadi intinya setelah kakak nanti menyampaikan kepada rekan sejawat di sekolah, toh ini ternyata mau ditindaklanjuti ya alhamdulillah. Kalau hanya sebatas untuk menginformasikan bahwa kita nih hasil kita nih dari diseminasi sekian bulan tuh kita punya satu produk yang untuk ditawarkan ke sekolah nih gitu ya. Minimal seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk penjelasan setiap komponennya kakak. Tadi kan ada judul yang pertama. Nah, nanti kakak tinggal isi aja judul programnya apa gitu ya. Di situ ada uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitannya dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Ini latar belakang juga penjelasannya dipastikan di dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Ya. Misalkan mengadakan program apa, yang kemarin misalkan ada yang permainan tradisional ya. Nah, suaranya misalkan adanya peserta didik yang bertanya tentang apa saja jenis-jenis permainan tradisional, nah itu berarti meliputi suara gitu ya. Nanti bisa dijabarkan lah kakak sudah pro ini untuk menjabarkan yang kayak gini.
Latar belakang, kita lanjut dulu ya. Tujuan program nanti juga dijelaskan. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan programnya untuk apa? Sebenarnya ini nggak jauh beda seperti kayak yang kemarin ya, rancangan program. Jadi tinggal memindahkan saja. Tinggal nanti kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan ditambahkan. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Kalau tujuan, ini struktur programnya nanti kakak bisa lihat. Kakak ini tuh sebenarnya ada di LMS. Nanti kakak bisa di copy paste di LMS. Nanti saya buka LMS-nya. Ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kemudian ininya banyak ya. Ini kalau ada yang keterlibatan mapel lain nih. Kan di sini ada Yuni, guru mapel IPA. Nah, di sini dijabarkan dia perannya sebagai apa ya. Kemudian Indra, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini kalau kemarin kan kakak mempresentasikan yang terlibat guru seni, guru IPA, guru apa, udah kan baru sampai situ kan. Nah, di sini nanti dijabarkan kalau melibatkan guru seni itu pelibatannya apa dia perannya gitu ya. Kalau melibatkan guru IPA perannya apa. Jadi lebih dirinci lagi biar nanti terlihat ininya terlihat alurnya. Kemudian ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jadi ini fokus kepada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada atau aset ya, aset based thinking, pemaparan aset yang kemarin. Seperti misalkan yang dipakai lapangan, nanti lapangan dipakai untuk apa gitu ya. Intinya sebenarnya sama saja, hanya ini lebih rinci lagi. Karena kan ini akan kita presentasikan ke teman-teman. Jadi kalau misalkan kakak bilang, ini yang saya libatkan guru agama ya, loh, terus saya tugasnya apa? Nah, kakak sudah punya gambaran, ini tugasnya ini gitu ya. Itu yang dicantumkan. Kemudian ini rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa, ibu bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota, komunitas belajar, dan lain-lain ya. Nanti bisa dibaca. Ini kemungkinan tantangan, tinggal menjelaskan saja kira-kira hal apa yang menjadi tantangan dalam melaksanakan program yang kakak-kakak buat. Ya. Nah, ini kakak untuk tabel yang harus kakak-kakak buat. Jadi nanti kalaupun kakak bikin tabel ini saja, nanti yang disampaikan ya isi dari tabel ini saja. Terus nanti pas penyampaian ke rekan sejawatnya itu kan kalau kita lihat kalender pendidikan, sebentar lagi kita ujian ya. Sebentar lagi ujian SD atau SMP udah ujian belum SMP? Kak Wahyu atau Kak Riri, SMP udah mulai ujian belum? Ujian akhir sekolah. Mulai Selasa besok, Kak. Oh, Selasa ya? Oke. Okay. Nah, SMP Selasa. Kalau SD kan tanggal 2 ya? Tanggal 2. Nanti kakak nggak cukup misal kayak kita, kan kalau kombel nggak usah formal-formal ya. Kita kumpul aja, kita sampaikan apa yang kita punya gitu ya. Udah selesai gitu. Yang penting tadi itu bahan yang kakak presentasikan, tabel ini kan, atau mau dibuat kayak kaceri kemarin misalkan, boleh silahkan. Kemudian dokumentasi pas kakak-kakak sedang menyampaikan kepada teman-teman. Itu saja yang harus nanti di-upload. Ini saya coba, kita lanjut dulu ya. Nah, ini aspek penilaiannya. Kakak untuk tujuan program ini mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program.
Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya, lini masa perencanaan, kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang ketiga, ini keterlibatan komunitas belajar, komunitas sekolah, mohon maaf. Dalam ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. Dan rencana evaluasinya, ini lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, dan teknik pengambilan data. Ini banyak nih, ada observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lain. Ini aspek penilaian RTL ya. Nanti saya saya tampilkan rubrik penilaian untuk RTL KKK biar lebih jelas. Tapi intinya sama saja sebenarnya. Hanya lebih rinci saja dari yang kemarin KKK rancang. Nah, kemudian ini lini masanya KKK. Lini masanya ini penyusunan rencana tindak lanjut ini setelah dari sesi ini. Jadi KKK udah bisa langsung buat. Kemudian ini menyusun dan unggah di LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi yang tadi ya, berupa video atau foto kegiatan atau notulen, diskusi, kemudian sama yang tabelnya ya, yang paling penting tabelnya, kemudian ada foto ketika melaksanakan implementasinya, baru nanti setelah diunggah akan dilaksanakan penilaian RTL. Dan nanti kita umpan balik RTL itu Jimit lagi. Jadi pertemuan ke-18 itu umpan balik. Nah ini KKK, untuk unggah RTL ini KKK paling akhir itu tanggal 30 November ya. 30 November kalau kita lihat di LMS. Kalau kita lihat di LMS itu tanggal 30 November. Nanti coba kita tampilkan dulu. Ini kita lanjutkan dulu ya. Nanti di akhirnya kita, nah ini aja tanya jawab nih. Oke. Kakak bisa buka aja ininya, mikrofonnya, supaya kita langsung komunikasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya coba buka dulu LMS. Coba buka dulu LMS. Sebentar. Silakan kakak kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya buka LMS ini. Itu dijadikan satu file. Boleh dijadikan satu file, boleh Kak Darsi. Coba kita buka ini. Rencana kemarin kita perbarui, kalau mau dibuat Canva, ya Canva. Atau dibuat PowerPoint, itu kita sampaikan itu, terus materi itu, terus foto kegiatan, terus notulen gitu kan. Jadi betul. Ya. Betul. Nah ini saya tampilkan ininya ya. Saya coba share screen. Share screen ini nih. Bentar. Nah kakak karena kan mau ujian ya, jadi silahkan nanti kakak mungkin bisa kalau lagi waktu kosong dengan teman-temannya, misalnya yuk kumpul dulu yuk, nih ada yang mau disampaikan misalkan, seperti itu nggak apa-apa. Yang penting ada bukti implementasinya aja. Toh nanti kan mau ditindaklanjuti, apalagi kita mau libur kan, nggak mungkin dilaksanakan kan. Nah, mungkin bisa dilaksanakannya semester kedua misalkan. Tapi minimal kita sudah menginformasikan hasil bahwa ini tuh lebih ke saya selama 3 bulan ini diseminasi. Ini saya punya satu program nih untuk sekolah misalkan ya. Ya Kak Ceri, gimana Kak Ceri? Ya, karena itu tadi yang tujuan di RTL itu untuk tujuan RTL-nya atau tujuan kegiatannya? Yang tujuan RTL? Yang di tabel tadi Kak Ceri? Ya.
Itu untuk tujuan ininya, untuk tujuan kegiatannya. Oh, berarti tetap tujuannya untuk anak-anak ya? Ya, hampir sama seperti yang kemarin sebenarnya, yang rancangan program itu Kak Cari. Saya takutnya tujuan diadakan kombelnya ke gurunya gitu. Saya khawatirnya itu. Berarti tujuannya tetap sama yang kemarin ya? Nah ini nih, yang ini nih. Ini coba saya ini ya, sambil teman-teman lihat. Nanti teman-teman bisa dibuka di LMS di rencana tindak lanjut. Nah ini kan, nah ini nih. Tahapan ini tentunya sangat menarik dan menantang. Nah, KKK diminta untuk membuat sebuah rencana program kegiatan yang komprehensif, yang akan KKK wujudkan tahap demi tahap dalam waktu 1 minggu ke depan. Nah, nanti KKK silakan membuat sebuah rancangan program berupa bahan tayang maksimal 9 slide. Ini maksimal ya. Rencana program tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Nah, ini kakak tabel ini bisa kakak copy. Ada judul program, latar belakang ya. Ini ada 8 poin. Jadi kalaupun kakak buat PowerPoint ya hanya 8 slide, nggak nyampe 9 slide. 9 slide-nya dengan foto mungkin ya. Ini bisa kakak copy paste. Nah, di sini ada penjelasannya juga, supaya kakak-kakak bisa tahu, oh latar belakang tuh harus menjelaskan ini gitu ya. Oh tujuan program harus menjelaskan ini. Ini bisa dipelajari. Nah nanti setelah kakak-kakak mengisi ini, membuat ini, nanti yang diupload di sini, di bawah. Nah diupload di sini kan ya. Nah petunjuk pengiriman, hasil refleksi. Nah diupload itu adalah yang tadi, yang 9 slide itu ya, atau yang tabel itu sama dokumentasinya gitu ya. Itu bisa dijadikan satu dokumen, boleh silahkan, misalkan yang satu PDF di gimana Kak Ceri? Oh ya. Jadi nanti bisa kakak misalkan bikin satu yang lembar 1 sampai lembar 8 misalkan, itu kan pemaparannya ya, yang tabel tadi itu. Lembar selanjutnya foto misalkan. Oh kalau ada notulennya, lembar selanjutnya notulennya di foto, nanti ditempel kan, di save jadi PDF. Jadi semuanya satu dokumen di sana. Itu ya. Bisa dipahami kakak atau masih ada yang mau ditanyakan? Coba silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nah kalau ini rubriknya nih kakak, rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian RTL seperti ini. Ada sangat baik, ada cukup dan kurang ya. Rubrik penilaian seperti ini. Tapi insya Allah semuanya baik lah. Ya, sangat baik semua insya Allah. Selama memenuhi rubrik ini. Oke. Ini saya ulangi ya kakak ya. Nanti kakak buka di sini. Nah, di yang apa? Nah, ini ya. Unggah tugas rencana tindak lanjut di LMS. Ini. Nah, ini kan terakhir due date-nya tanggal 30 nih, 30 November. Nah, mudah-mudahan kakak sebelum tanggal 30 sudah selesai. Apalagi kalau rencana programnya sudah selesai, tinggal bikin buat pemaparannya, kemudian tinggal di-sharing sama teman-teman. Jangan lupa didokumentasikan sama bikin notulen ya. Nah, ini tabelnya yang untuk dipresentasikan. Poin-poinnya ada 8. Kemudian nanti disimpan dalam satu dokumen plus foto aja ya, nggak usah video lah, nggak apa-apa, nggak usah video, nanti malah jadi repot video bukanya. Jadikan satu dokumen PDF, kemudian diupload. Ini due date-nya tanggal 30, berarti berapa hari dari sekarang? 7 hari ya?
7 hari dari sekarang. Begitu kakak-kakak. Kita coba stop dulu. Nggak usah stop ini masuk. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan lagi kakak-kakak untuk rencana tindak lanjut? Kak Iksan, Yeah. gitu kan saya beberapa kali tidak update gitu ya. Untuk tugas-tugas yang belum selesai, itu akan diingatkan nggak itu? Oh ya. Ya, nanti yang tugas yang belum selesai nanti saya cek lagi. Saya ingatkan lagi, nanti saya WA ke individunya ya, Kak Samsul. Siap. Oke. Insya Allah hari ini saya share yang masih ada tunggakan. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Untuk RTL ini paham ya? Jadi sekali lagi nanti kakak-kakak tinggal yang rencana yang kemarin itu tinggal dipindahkan saja ke 8 poin yang tadi, lebih dirinci lagi. Nah, nanti setelah itu dipresentasikan tuh ke rekan sejawatnya. Nanti didokumentasikan saja, ambil dokumentasi, kemudian bikin notulen kombelnya ya. Itu nggak usah formal lah, bisa sambil kumpul mungkin di kantor atau apa ya, sambil berdiskusi, sambil ngobrol, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nanti tinggal disatukan dalam satu dokumen, simpan PDF, upload, gitu ya. Paham ya? Insya Allah. Oke, insya Allah bisa lah. Ada lagi kakak-kakak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini kita lanjutkan sesi akhir. Ini merefleksi pembelajaran modul 3. Tadi alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kemudian memahami penugasan RTL. Ini kakak-kakak alhamdulillah paham lah ya. Untuk RTL-nya tinggal dilaksanakan. Terakhir penutup. Nah, jadi ada pantun. Ditutup dengan pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Aduh. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. jadi jarjit. Oke, terima kasih kakak-kakak. Dilanjut dengan pengantar bukti karya. Ini terima kasih. Jadi nanti bisa dicek, bisa dikopas dari LMS ya, yang tabel yang tadinya. Kalau ada yang kesulitan nanti di tengah jalan boleh langsung konfirmasi saja, boleh chat saja, mau di grup boleh, mau langsung boleh. Itu saja kakak-kakak untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat berakhir pekan. Santai dulu lah, nggak usah ngebut dulu RTL ya, akhir pekan dulu aja. Nanti baru kebut RTL. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kakak-kakak. Ya, kita berfoto dulu. Biar seperti biasa. Oke, siap. Boleh dinyalakan. Nah, Kak Yahya udah tenang, Kak Yahya sudah sini, udah Kak ini Dedi. tidur lagi. Oke, Halo Kak Darsi. 3, 2, 1. Oke, lagi. Yang masih belum mau nyalakan lagi nggak? Ini mau nyalakan dulu nggak? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Selamat liburan. Oh, Kak Samsul baru nyalain. Kita foto lagi. 3, 2. Kak Samsul tadi baru cuci muka, Kak. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Iya mas. Tante Lisa. Sampai bertemu di bulan Desember. Sore sibuk Pak Haji. Tante Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senyum dong. Terima kasih banyak Kak Iksan. Ya, monggo Kak Dedi. Kak Iksan. Apa itu? Tuh Om.
Tante Lisa, piknik terus. Kak Aji kok nggak